semoga yang mengikut ini dari awal sampai akhir menjadi insan-insan yang memiliki cinta tak bersyarat. Aduh. Ya, alhamdulillah. Itu elok banget itu, Prof. Bu Sundari, gimana kabarnya Bu Sundari? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sundari, waduh. Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat ya. Pak Agus Kurniawan ini dari Papua ini, Prof. Ya. Dari Papua ya. Iya, ini Hebat. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah. Ibu Yuni Siswanti udah hadir, Prof, ternyata, Prof. Udah ya? Oh. Udah, belum muncul ini fotonya, mungkin lagi sambil masak ini. Persiapan takbiran nanti. Yang ibu-ibu persiapan lebaran, Prof. Apa kabar Mas Awang? Halo, Bro. Alhamdulillah baik, Bro. Sehat. Wah, Ibu Nunik dari Universitas Semarang. Bacain ulang loh, Bu. Ada Dr. Syahseri dari program Direktur MM Widya Wiwaha Jakarta. Ada Mira Krisnawati dari Universitas Dwi Jendra Bali. Kemudian ada Pak Iwan Adinugro dari STIE Muhammadiyah Mamuju. Suara kita jelas sampai ke sana, Mas. Papua, Semarang, Palembang, Sulbar, jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Kalau enggak jelas dikirimi pakai data, Prof. Begitu. Ini Mbak Wardania, dosen Universitas Sulawesi Barat. Pak Suradi Adi dari Kementerian Keuangan RI. Wah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebentar lagi jadi menterinya ini, Pak. Iya. Apa kabar, Prof? Halo, Mas Akil. Halo, Bapak Direktur. Maaf ya, telat masuk habis dari pasar soalnya. Nggak takut corona itu ke pasar Mas Akil. Ini, Pak, kalau nggak ke pasar besok bisa-bisa nggak makan ini. Nggak lebaran kalau nggak ke pasar ya Mas Akil. Iya. Mas Akil sama Mbak Cece jaraknya 2 meter ya? Enggak, saya di rumah yang lain nih. Oh iya kan? Ibu Erika, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Saya dari jauh nih, Mas. Oh, dari mana nih? Saya di Kuala Lumpur. Oh, wah. Keadaannya gimana Kuala Lumpur? Alhamdulillah kondusif, makin kondusif. Kami di sini sudah masuk ke periode namanya PSBB, mirip PSBB, namanya Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi sekarang udah masuk bersyarat. Jadi kita udah boleh keluar-keluar, walaupun masih terbatas. Kalau di sini kan PSBB-nya lebih ketat ya, gitu. Kalau di Malaysia mungkin karena orangnya lebih sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi tetap kita belum boleh sholat Id. Oh, belum boleh. Belum boleh, hanya di negeri ya, kita sebutnya negeri-negeri tertentu yang sudah zona hijau. Tapi kalau wilayah Kuala Lumpur masih merah, masih belum boleh. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang untuk bergabung di sini. Waduh, ini luar biasa nih, tamu spesial dari Kuala Lumpur ini. Mahasiswa Prof Heru ini. Kenapa? Mahasiswanya Prof Heru? Rekannya, kawannya. Rekannya. Soalnya dari kemarin udah minta, Prof, kalau ada kuliah online saya ikut. Gak dikasih-kasih linknya nih. Barusan saya lihat di Facebook, langsung aja saya kirim message. Soalnya Profnya mau ke Kuala Lumpur nggak bisa ya. Iya ya. Mas Samsul.
J. Ini Bu Erika ini dosen selebritisnya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Wow. Oh iya, topnya lah pokoknya. Walah, malu ya dibilang gitu. Oh, berarti kita boleh berguru nih, Bu Wah. Erika. Kapan-kapan diundang aja. Oh, siap. Saya kan sudah punya nomor WA-nya Bu Erika ini. Alhamdulillah. Oh, ini Mas Alhamdulillah Edwin Sani ya? Iya, Pak. Akhir Ramadan Assalamualaikum. nambah. Kok langsing Mas Edwin? Waalaikumsalam. Mas Edwin dari mana nih Mas Edwin? Di Yogyakarta aja, Mas. Yogyakarta. Pengusaha ini Mas Edwin. Wes. Amin. Dia dari teknik apa? Teknik sipil UGM Arsitek. ya? Teknik apa ya dulu? Arsitek, Pak. Arsitek. Oh iya. Iya. Ada Nasrullah, kemudian Reni Herawati S3 Manajemen UMY. Kemudian ada Kristina Budiani, Nur Wahyuniarti, mahasiswa Dr. FBE UII ini. Tahun ini lulus ini, amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya. Wah, telat aminnya ini. Dulu Pak Adi dulu ini. Di mute. Pak Adi, Oke, Prof. sehat ya? Alhamdulillah, Prof. Masih lepas kangen sama Prof Heru. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini siapa tadi? Kayaknya kenal saya. Pak Sulung. Oh, Mas Setia. Sulung. Wah, apa kabar Mas Sulung? Wah, ini jadi reunian nih, ketemuan nih. Ini pejabat deh, ketemu pejabat saya jadi kikuk nih. Pengen berguru. Aktual, Ini ada Sri Mulyani dari IAIN Sunan Kalijaga Malang. Oh, Kemudian Yunita Lestari Ningsi, pegiat lingkungan, Prof, dari Kota Malang, Jawa Timur. oh, Ismet Hanafi, mahasiswa UMY, Sri Eka Astuti Ningsi, dosen IAIN Tulungagung. Kemudian ada Ririn Wahyu dari Universitas Islam Kediri, Ibu Sri Sundari Universitas Wijaya Kusuma Purwakarta, Erika Takida, dosen Universitas Negeri Jakarta, PhD student. Nanti bisa sampai 100 ini, Prof, katanya, Prof. Saya juga baru dapat dari grup alumni, Pak. oh, grup alumni. Ya, kita kan angkatan 36 itu ada 35 itu ada grup WhatsApp. Oh, Iya. Sani, ini webinarnya sekalian kita reunian ini. iya. Ini berarti multi angkatan ini. Iya. Angkatan sama Mas Sani, Prof. Mas Sani apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ini ada Lubna Daning Bakti Palupi, kayaknya kenal ini, Prof. Nah, Prof. tuh. Ini di sini sekarang. Cuma dia nggak pakai ini. Kalau presentasinya profesor itu nggak harus PPT, omongannya udah jadi teori kok. Oh, Iya ini. kan? Jadi lebih banyak yang kita tunggu justru ketua sama komunikasinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke dan luarnya Merauke juga ada. Ada Merauke Erika. Oke, pagi ini kita akan berdiskusi. Ada mentor sekaligus promotor sekaligus inspirator bagi saya dan teman-teman semuanya, dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau Prof. Dr. Heru Kurnianto Djajono, Guru Besar Manajemen SDM. Sekilas tentang profil beliau Profesor Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasional di UMY. Selain itu beliau menjadi profesor tamu di UGM dan UII serta menjadi guest profesor di Tamkhan University Taiwan dan USIM USIM Malaysia.
Beliau finalis dosen terbaik nasional 2012. Ini memperoleh amanah sebagai profesor di usia 38, Prof. Saya 31, Prof. Berarti bentar lagi juga profesor ya, Prof. Amin. Beberapa karyanya menjadi best paper di konferensi nasional dan internasional. Kemudian Prof. Heru ini menyelesaikan S1 manajemen, S2 manajemen, dan S3 psikologi organisasi di UGM. Itu sekilas tentang profil Prof. Heru, dan beliau merupakan promotor saya untuk menyelesaikan studi S3. Tidak mengenal lelah, walaupun malam saya telepon, saya WA, pagi pun jam 6 saya ke sana, itu beliau selalu welcome. Dan hari ini kita menginginkan petua-petua yang luar biasa dari beliau. Monggo, Prof. Heru. Oke. Terima kasih Mas Samsul ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya senang sekali bisa ketemu teman-teman sekalian ya. Teman-teman yang sama-sama kita berproses bertransformasi dalam pembelajaran di Universitas Kehidupan ya, di Life University. Topik kita pada pagi hari ini adalah perilaku organisasional positif. Alhamdulillah ini kita ketemu di penghujung Ramadan ya. Penghujung Ramadan itu artinya apa? Artinya pembelajaran bulan Ramadan yang kita lihat sebagai sebuah sekolahan, sebuah proses transformasi yang sama-sama kita berproses di sini, itu udah mau ujung. Mudah-mudahan ya kita semua ini nanti ujungnya adalah mendapat atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ini pembelajaran yang komprehensif, ini karena terkait dengan Ramadan ya. Jadi kita memadukan antara aspek brain, aspek kognisi, kemudian aspek afeksi, ya, dan aspek behavior, attitude and behavior, sikap dan perilaku. Jadi kita dalam pembelajaran di Ramadan ini sebetulnya kita pembelajarannya adalah mengajak hati. Kita berpikir dengan hati, kita bersikap dengan hati, kita berperilaku dengan hati. Ini saya kira menjadi sebuah wacana yang sangat menarik ya, ketika kita bicara kehidupan. Kehidupan yang sekarang kita hadapi ini kan banyak kita dekati dengan perspektif knowledge, pengetahuan, atau bahkan malah tidak dengan pengetahuan sama sekali. Kalau dengan pengetahuan itu kita hanya menggunakan yang namanya produk-produk dari pikiran atau brain. Sehingga mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar misalnya ada perdebatan terkait dengan pandemi ini, apakah kita berjemurnya pagi hari atau siang hari setelah jam 10, itu ada perdebatan. Kemudian ada perdebatan juga kapan pandemi ini berakhir. Nah ini adalah salah satu konsekuensi dari berpikir dengan brain. Berpikir dengan brain itu ketika mau diuji itu namanya hipotesis. Nah hipotesis itu kemudian akan dibawa ke lapangan ya, dibawa ke lapangan untuk defalsification. Artinya dia bisa didukung dan bisa tidak didukung. Sehingga teman-teman sekalian, sehingga secara filosofi maka sebetulnya sains itu, ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi pengetahuan itu hanya bisa hanya bisa didukung. Nah, dalam kondisi demikian, ini sudah saatnya ya kita sebagai pribadi akademik ya untuk memasukkan aspek heart dalam kehidupan. Jadi kita berpikir dengan hati, kita tersenyum dengan hati, kita bersikap dengan hati, dan kita berperilaku dengan hati.
Ini dasar spiritualitas kita. Nah, ini akan kita kaitkan dengan teman-teman sekalian dengan topik kita positive organizational behavior, perilaku organisasional positif. Jadi perilaku organisasional positif berarti kita bicara pada level yang namanya organisasi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah leader yang tidak mungkin tidak pernah bersentuhan dengan organisasi. Bahkan sejak kecil pun kita akan berhadapan dengan yang namanya organisasi. Organisasi punya tuntutan. Tuntutannya adalah effectiveness. Tuntutannya adalah performance. Bahkan di era saat ini, bagaimana perusahaan itu membangun sustainable competitive advantage. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sehingga banyak studi di dalam organisasi itu diarahkan pada tingkatkan kinerja, selesaikan disertasi, 3 tahun tuntas ya. Sehingga terus wajah-wajahnya kusut. Karena suruh menyelesaikan disertasi cepat. Saya kok nggak pengen lihat wajah-wajahnya ya sebetulnya nih. Jadi wajah-wajahnya suntuk karena apa? Disuruh menyelesaikan disertasi cepat. Ya, itu konsekuensi memang. Jadi kalau organisasi itu fokusnya pada effectiveness. Tapi kita jangan lupa bahwa keefektifan itu harus berjalan seiring dengan yang namanya happiness and greatness. Jadi jangan pernah berhenti bahagia, jangan pernah berhenti untuk berlimpah secara mental. Masa hanya gara-gara disertasi bahagia kita stop? Janganlah bahagia di stop. Nanti rahmat Tuhan itu nggak turun-turun. Jadi kalau kita mau rahmat Allah itu berlipat-lipat, maka bahagia itu kapanpun. Lagi ngerjakan disertasi, bahagia. Dikasih tambahan tugas, bahagia. Disuruh revisi 1 tahun, ya bahagia. Ya. Jadi bahagia itu menyertai. Nah, ini adalah 2 hal yang penting untuk tadi membangun positive organizational behavior. Sehingga bahagia itu bukan akibat, teman-teman sekalian. Bahagia itu bukan disebabkan oleh sesuatu. Jadi saya bahagia karena saya di ACC disertasinya. Saya bahagia karena saya dapat THR. Saya bahagia karena naik jabatan, pangkat. Itu yang namanya bahagia tapi bukan produk kreatif. Bahagia produk kreatif itu lahir dari hati yang berlimpah, hati yang abundant, dan pikiran yang kreatif. Jadi nanti seperti kalau kita lihat pembawa acaranya, misalnya Mas Samsul sama Pak Syekh itu saya nyaris nggak pernah melihat dia tidak senyum. Itu artinya apa? Artinya senyum adalah keputusan dia. Sehingga yang namanya senyum dan bersyukur itu adalah spesialisasinya Mas Samsul dan Pak Syekh. Dan juga Anda semua ya. Jadi mahasiswa dokter itu harus punya spesialisasi yang namanya bersyukur, senyum. Ini adalah kunci ya. Kunci penting untuk berkontribusi pada perilaku organisasional positif. Teman-teman bisa bayangkan, kalau bangun tidur kita stres ya, apa-apanya tidak well prepare, kita jengkel, kesel, marah sama keluarga, sama pasangan, sama anak, kemudian pergi ke organisasi, pergi ke kampus, atau pergi kuliah. Itu susah untuk diharapkan dia berkontribusi positif. Karena yang dia bawa adalah energi negatif. Nah, sehingga sebetulnya bagaimana nih awal kita membangun happiness ya? Ya, bangun happiness itu ya pertama dari inside dulu. Leadership, inside leadership. Jadi kepemimpinan itu harus mulai dari dalam. Seperti ketika Anda mendengarkan surat apa itu ya?
innama al usri yusron, fa innama al usri yusron. Bahwa bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, berarti ini kesulitan sama kemudahan bareng. Cuma orang-orang yang stres, orang-orang yang sedih, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang marah, itu adalah orang-orang yang memilih kesulitan. Ini dua pilihan nih, kesulitan dan kemudahan. Sehingga mereka akan mengalami atau ada konsekuensi kalau dia fokus pada hal-hal yang membuat sulit, maka dia akan semakin sulit. Semakin kita memikirkan kesedihan, kemarahan, kejengkelan, tugas yang bertumpuk, maka yang kita tuai adalah hal-hal yang berdekatan dengan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya pada saat Anda fokus pada hal-hal yang membuat Anda sedih, maka sesungguhnya Anda sedang menghapus hal-hal yang harusnya Anda syukuri. Karena sebetulnya terlalu banyak aspek yang bisa disyukuri. Bangun tidur, tarik nafas, alhamdulillah, bersyukur ya. Terus ketemu pasangan, ketemu anak-anak, rasanya bahagia banget, bersyukur. Lihat keluarga, bahagia. Nah, syukur ini kemudian di-maintain dengan kreativitas. Jadi kreativitas merawat syukur itu nanti sampai pada level di mana tangki happiness Anda itu luber. Pernah nggak Anda bayangkan bahwa di hati Anda itu ada tangkinya? Atau bahkan Anda bayangkan telaga yang sangat luas yang tak bertepi. Nah, airnya luber. Kalau airnya luber, telaga yang airnya luber, maka mau dimasukkan garam sekarung, 2 karung, 3 karung, maka telaga itu tetap tawar, tidak pernah menjadi asin. Tapi kalau kita bayangkan, hati kita seperti gelas, lalu ada airnya, kemudian kita masukkan sesendok garam, maka gelas itu menjadi asin. Karena apa? Hanya dengan sesendok garam, gelasnya jadi, air di dalam gelas jadi asin. Tapi ketika tadi kita bayangkan berkarung-karung garam, kita masukkan ke dalam telaga yang begitu luas, yang berlimpah, yang tak bertepi, maka sebetulnya kita itu selalu lebih luas daripada persoalan kita. Jadi hati kita itu menjadi sangat luas. Semakin Anda koneksikan dengan yang di atas, Anda bayangkan hati Anda senyum, bersyukur, bahagia, maka sebetulnya Anda memberi izin pada Allah. Anda memberi izin pada Allah untuk memberikan solusi terbaik atas apapun masalah Anda. Nah, ini sebetulnya spiritualitas level 1. Artinya apa? Setiap orang itu harus membangun kebahagiaannya, baik ketika dia mengingat peristiwa yang pernah dia alami di masa lalu, kemudian dia ketemu dirinya hari ini, dan dia menyongsong masa depan, maka sebetulnya energi happiness harus terus meletup-letup bahagianya. Biasanya orang yang meletup-letup kalau datang ke kelas, itu pengennya duduk paling depan. Pengennya antusias. Pengennya ketika lihat papan tulis kotor, dia bersihkan papan tulisnya. Nah, ini adalah orang-orang yang abundant, ya. Orang-orang yang punya keberlimpahan mental. Lalu sekarang kita bicara leadership. Leadership itu ada 2 nih sumber kekuatannya. Yang pertama, kekuatan leadership yang berasal dari posisi. Kalau saya jadi promotor, otomatis promovendus sama promovenda itu pasti ngikut dong. Karena faktor apa? Faktor power. Anda sebagai direktur, maka anak buah Anda pasti ngikut. Anda sebagai CEO, ya sama saja. Artinya, Anda punya minimal 4 kekuatan. Yang pertama adalah Anda punya legitimasi atau legitimate power. Yang kedua Anda punya yang namanya reward power.
Misalnya saya bilang, Mas Samsul, ke rumah saya ya nanti sore. Saya yakin Mas Samsul datang. Ini apa? Ini yang namanya legitimate power, reward power, coercive power, kemampuan untuk menekan. Dan yang terakhir adalah information power, ya, kemampuan untuk sharing knowledge, sharing informasi. Ini adalah ciri leader. Tapi leader itu tadi dibentuk oleh power yang namanya posisi. Nah sekarang hari ini kita tidak fokus ke power yang posisi. Karena posisi ini biasanya terkait dengan yang namanya transaksional mechanism. Jadi kalau kita bermain pada posisi, maka yang kita lakukan dalam membentuk sikap dan perilaku orang itu adalah berkaitan dengan reward dan insentif. Tapi kalau leader itu mengembangkan kepemimpinan tidak semata-mata dari posisi, tapi dia juga kembangkan dari personal power, dari auranya, dari hatinya, maka sesungguhnya dia sedang menebarkan inspirasi. Nah, inilah pemimpin-pemimpin yang inspiratif, ya. Jadi saya katakan pada teman-teman sekalian, apalagi teman-teman ini dominan itu mahasiswa doktor. Mahasiswa doktor itu nanti pemegang otoritas dalam pengetahuan. Kalau bicara KKNI level kompetensinya adalah 9. Itu artinya apa? Pada diri Anda sebetulnya ada amanah besar untuk mengembangkan keilmuan. Pada diri Anda itu ada amanah besar untuk menjadi problem solver. Nah, dua hal ini adalah harus dimiliki oleh para leader, para pemimpin. Nah, sekarang kita masuk pada leadership yang berbasis pada personal. Ya. Tadi saya di awal mengatakan bahwa sudah saatnya, ya, apalagi di bulan suci ini kita menyertakan hati ke dalam pikiran-pikiran kita, menyertakan hati dalam setiap tarikan nafas kita, menyertakan hati dalam perbuatan dan sikap kita. Ini yang menjadi apa ya? Kalau hati itu pada setiap insan, hatinya itu sebetulnya kan langsung berhubungan dengan yang di atas. Makanya tadi pagi kalau Bapak Ibu lihat status saya itu tulis apa ya? Ada yang lihat status saya nggak? Saat ini apa saya tulis ya? Saya itu mempersoalkan masalah informasi, tapi sebetulnya kita harus berterima kasih, harus mengucapkan I love you pada hati Anda sendiri. Karena apa? Sesungguhnya informasi yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan itu ada di hati. Sehingga Anda menjadi pribadi-pribadi yang peaceful. Nah, kembali lagi tadi, kita bicara kepemimpinan untuk mempengaruhi perilaku organisasional positif, maka kepemimpinannya ini tidak semata-mata dengan reward dan insentif. Anda membangun yang namanya inspirasi. Anda yang mengembangkan yang namanya sentuhan-sentuhan. Dan ini dilakukan oleh Google loh. Dengan direktur kepatuhannya namanya Chap Meng Tan. Chap Meng Tan mengatakan bahwa waktu itu Chap Meng Tan itu bilang ke tim kecilnya, coba dia ngomong sama tim kecilnya, dia mengatakan, silahkan sekarang Anda pejamkan mata, lalu Anda berdoa untuk Anda. Kemudian staf-staf intinya Google itu berdoa, coba doakan diri Anda, lalu Anda fokus, Anda khusyuk. Nah ini konsepnya namanya mindfulness. Ketika dia berdoa, dia khusyuk, tiba-tiba dia diperintahkan oleh si Chap Meng Tan tadi, baik sekarang coba Anda buka mata pelan-pelan. Nah ketika dia buka mata pelan-pelan, maka karyawan-karyawan itu tadi, staf tadi itu ditanya apa perasaan Anda, ternyata mereka mengatakan feeling good, ada perasaan bahagia, senang, ya, baik. Lalu Chap Meng Tan mengatakan kembali, coba sekarang Anda mulai fokus pada 1-2 orang di sini, lalu Anda doakan mereka. Mereka kemudian pejamkan mata kembali, tarik nafas, hembuskan nafas, fokus, lalu dia mulai mendoakan yang lain. Lalu ketika dia mendoakan yang lain,
Satmentan tanya, sekarang apa nih perasaan Anda? Dan ternyata mereka mengatakan, saya sungguh sangat bahagia. Greatness. Jadi orang-orang yang sangat bahagia, bahagianya kelewatan, itu adalah ketika dia sudah berpikir melampaui dirinya. Nah, para leader di dalam organisasi, ketika akan membangun positive organizational behavior, kalau kita lihat cara kerja tadi yang dipertontonkan oleh Satmentan, mereka adalah orang-orang yang sudah tuntas dengan dirinya, lalu mereka berkumpul dalam kondisi happy yang berlipat-lipat, happy yang bahagia, yang berlimpah. Nah, orang-orang seperti ini akan bisa kalau ditanya tujuan organisasi. Tapi coba Anda bayangkan orang-orang yang bangun tidur bermasalah, stres, konflik di rumah dengan anaknya, dengan pasangannya, maka ketika ditanya tujuan organisasi, itu susah ketemu. Apalagi kalau dia masih konflik batin dengan dirinya sendiri. Dan menurut penelitian psikologi, 30% itu orang sebetulnya dalam kondisi psikopatologis, berlaku universal, lintas populasi. Jadi kalau di sini jumlahnya ada 76 orang partisipan, maka dikali 30% karena lintas populasi. Ada berapa tuh Mas Samsul? Karena lintas populasi 30% kali 76. Itu yang dimaksud dengan gangguan psikologis tadi itu lebih banyak pada bagaimana dia melakukan harmonisasi antara pikiran, antara perasaan, dan tindakan. Karena nanti ada penyakit-penyakit kayak disonansi kognitif, ya. Jadi orang antara pikiran dan apa yang dia lakukan itu tidak sejalan. Nah, sehingga teman-teman sekalian yang mayoritas ini adalah pendidikan S2, S3, atau banyak dari kalangan bisnis, maka sesungguhnya Anda itu leader. Leader itu kata kuncinya adalah influence others, bagaimana mempengaruhi orang lain. Lalu mempengaruhinya ke arah mana? Harus mempengaruhinya ke arah positif. Sehingga apa? Terjadilah positive organizational behavior. Kalau di dalam slide saya, tapi saya nggak bawa slide ya, di dalam slide saya itu sebetulnya ketika kita mau membangun positive outcome, ya, kebahagiaan di dalam perusahaan atau organisasi, maka ada dua level nih yang bisa kita bangun. Yang pertama yang namanya level organizational culture and climate, iklim dan budaya organisasional. Ini biasanya tanggung jawab dari para manajer, ya, para direktur. Pokoknya top manajemen lah, middle, top. Itu bertanggung jawab pada iklim dan budaya. Lalu untuk setiap orang adalah leader, maka dia bertanggung jawab pada level analisis dirinya sendiri, pada level individu. Jadi setiap orang itu harus punya 3 hal. Pertama, dia bangun modal psikologisnya. Yang kedua, dia bangun emosi positifnya, dia create emosi positifnya. Yang ketiga, mindfulness, dia fokus. 3 hal ini aja. Emosi positif, modal psikologis, dan mindfulness, fokus. Ini saya kira menjadi pengantar Mas Samsul. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Siap, Prof. Bisa dibuka, Prof, pertanyaan, Prof? Boleh, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan langsung ini, Prof. Soalnya saya takut buka jam 12 kalau ngomong terus. Oh iya. Oke, ini ada dari Yunita Lestariningsih, Prof. Nah, pertanyaannya, senyum kebahagiaan apakah tetap perlu ditampilkan pada suasana penderita atau memberikan empati? Bagaimana saat bawahan membuat kegagalan di tim? Bagaimana jika kita mengalami human error? Apakah dengan senyum kebahagiaan menandakan ketidakprofesionalan? Oke, Mbak Yunita ya. Mbak Yunita, pertanyaannya kok susah-susah sih di bulan Ramadan?
Susah-susah itu namanya mempermalukan pembicara itu. Ya. Oh yang mudah gitu ya. Baik ya, Mbak Yunita. Bagaimana kita itu bahagia apakah dalam berbagai situasi? Ya. Sebetulnya kalau bahagia di sini itu adalah bahagia hati. Kalau di dalam slide saya itu ada yang namanya level hati yang paling bawah itu masih fokusnya pada materi. Level yang kedua fokusnya pada transaksi. Dia ngasih apa, saya ngasih apa. Lalu level ketiga itu level cinta tak bersyarat. Nah, level hati cinta tak bersyarat inilah sebetulnya level bahagia yang luar biasa. Bahagia luar biasa itu bisa melihat situasi. Artinya ketika saya sangat bersyukur, maka saya bisa membagikan syukur saya untuk memotivasi orang yang sedang sedih. Pernah ada seorang mahasiswa saya itu stres, Mas Samsul. Jadi dia itu baru lulus kemudian jadi dosen di salah satu universitas di Jawa Barat. Lalu dia ketika pertama kali mengajar, karena dia termasuk belum punya jam terbang waktu itu mengajar, itu dia dapat kritik dari mahasiswanya. Jadi kritiknya tertulis. Dikatakan oleh mahasiswanya, Pak, mumpung Bapak belum lama ngajar, lebih baik tidak usah ngajar lagi lah Pak, karena tidak berbakat. Itu don itu, Prof. itu mahasiswa saya cerita ke situ. Langsung telepon dengan suara terbata-bata. Nah, saya meresponnya bagaimana saya berempati. Saya mengatakan setiap orang itu pasti melalui proses. Bahkan kalau saya jadi Mas, maka tulisan mahasiswa saya itu saya laminating. Dan nanti ketika Mas itu pengukuhan profesor sebagai dosen, Anda baca. Anda akan melihat bahagia. Anda akan sangat bahagia ketika melihat tulisan itu. Itu adalah pemacunya. Jadi ini yang namanya kita harus tetap dengan energi yang berlimpah bahagia. Nggak mungkin kalau kita ikut sedih lalu kita memotivasi, kita menginspirasi. Banyak cerita yang bisa kita lakukan, cuma yang terpenting Mbak Yunita, bahwa kita harus menyamakan frekuensinya dengan orang yang sedih tadi. Jadi kita menyampaikannya ya juga dengan suasana kebatinannya dia. Posisi Anda adalah leader, Anda yang memproduksi kebahagiaan itu, supaya pelan-pelan Anda tularkan pada mereka yang punya persoalan. Jadi sebetulnya itu tidak apa ya. Jadi ketika orang sedih bukan berarti kita juga ikut sedih. Kita bisa memahami bahwa orang itu sedih. Tapi bukan berarti kita ikut sedih. Karena ketika kita sedih maka imunitas kita turun. Begitu ya Mbak Yunita ya. Oke Prof Heru, ini banyak pertanyaan Prof Heru. Iya. Oke, ini ada yang Bapak Wahdania Rahmat, bisa tekan spacebar Pak. Ibu itu bertanya. Ibu Wahdania Rahmat. Iya. Silakan Ibu. Oke, kalau belum langsung dari Pak Bayu Satrio Wicaksono, trainer konselor. Assalamualaikum Prof Heru, izin bergabung. Menarik sekali ulasannya Prof. Pertanyaannya di level yang sederhana, konteks keluarga, bagaimana step-step untuk penerapan perilaku organisasi positif tersebut? Itu yang pertama Prof. Kemudian yang kedua ada dari Bayu Satrio Wicaksono. Oh, ini sebetulnya pertanyaan basa-basi ini. Oh, basa-basi. Bayu, ini nggak harus saya jawab ini. Ini karena ini teman baik saya. Oh, nggak usah ini Mas Bayu nih. Ini tonggo. Ini ada dari Nisrin Husna juga Prof ini. Iya. Berkaitan dengan mindfulness, bagaimana cara mempertahankan kekuatan mindfulness ketika kita bekerja di bawah karakter pemimpin yang super kontrol? Nah, terima kasih Prof.
Ini dari siapa tadi? Dari Nisrin Husna. Oh, ketika pemimpinnya itu terlalu super kontrol bisa dioperasionalkan nggak? Maksudnya apa super kontrol? Super kontrol, Mbak Nisri? Ya, izin Prof, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, gini Prof, jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mempertahankan kekuatan mindfulness di dalam diri kita ketika kita itu berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin dengan karakter yang dia control freak. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak buahnya itu selalu harus dalam kontrolnya gitu. Sekalipun misalnya masing-masing dari pemimpin dengan job desk-nya, anak buah dengan job desk-nya, tapi pemimpin ini selalu berusaha untuk mengontrol apa yang anak buahnya lakukan gitu. Sekalipun itu sudah on the right track gitu, Prof. Sebetulnya. Mbak Nisrin ini dinas di mana, bekerja di mana Mbak Nisrin? Saya di salah satu institusi pendidikan, Prof. Oh, di Malang. Oh, di Malang. Iya. Mbak Nisri, videonya bisa dibuka Mbak Nisri? Waduh, Kak, mohon maaf ini videonya tidak bisa dibuka. Oh, iya. Mohon maaf. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Lagi ya, rusak saya dengan pertanyaannya Mbak Nisrin ya. Terima kasih Prof. Saya dari ini BINUS Malang. Ya. Saya juga sering bolak-balik ke Malang. Oh, nggih Prof. Ya, berkabar Prof kalau ke Malang banyak yang baru di sini setelah pandemi. Iya. Baik. Seringkali memang persoalan antara kita sebagai anak buah ya, kalau kita jadi follower dengan leader, itu seringkali kita ada challenge bagaimana kita itu bisa harmoni dengan leader. Nah, disinilah sebetulnya fungsi kepemimpinan kita, walaupun kita dalam posisi follower, maka kita harusnya bisa membangun yang namanya flexibility, ya, fleksibilitas. Cuma memang persoalan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisrin, kalau memang leadernya itu memang gawan bayi ya, seperti itu. Anda punya dua pilihan sebetulnya. Apakah pilihannya Anda merasa tetap bisa membangun hubungan dengan leader tadi, atau memang kemudian Anda memang tidak bisa berhubungan dengan leader tadi. Artinya di dalam organisasi itu Anda berada pada posisi Anda merdeka nih untuk memutuskan. Cuma memang ketika posisi kita dalam posisi di bawah, maka kelemahan kita adalah powerless, ya. Kekuatan kita boleh dikatakan lebih lemah, ya. Kita lebih lemah. Cuma ketika kita dalam posisi lemah, itu kita masih bisa menggunakan power yang namanya rational persuasion. Persuasi secara rasional. Bisa nggak kita menyampaikan sesuatu yang benar, apalagi kalau itu disuarakan dengan hati, maka kita akan mengatakan secara asertif. Ini yang namanya rational persuasion, ini lintas posisi. Artinya, walaupun dia seorang cleaning service, tapi ketika yang dia katakan itu benar, maka sebetulnya itu menyentuh hatinya pimpinan. Paling nggak pimpinan itu akan mengatakan benar juga nih apa kata cleaning service saya. Jadi salah satu kekuatan yang bisa kita bangun tadi adalah satu rational persuasion. Yang kedua, kalau kita dengan fleksibilitas kita, maka kita bisa menggunakan strategi komunikasi. Jadi kalau kunci dalam berkomunikasi sebetulnya adalah bagaimana respon dari lawan bicara kita. Nah, dalam konteks yang disampaikan Mbak Nisrina, maka sebetulnya leader kita, pemimpin kita, itu adalah sender. Dia adalah receiver yang menerima pesan kita. Jadi bagaimana Anda memberikan pesan-pesan, baik itu secara verbal maupun non-verbal, untuk apa nih yang outcome yang Anda inginkan.
Apakah agar pemimpin Anda lebih memberikan diskresi, keleluasaan pada Anda? Nah, jadi kita perlu ya untuk asertif juga nih. Apalagi dewasa ini yang namanya follower ataupun anak buah ya. Itu bisa ngomong setara sebetulnya. Beda dengan pada masa dulu ya. Generasi milenial ini kalau dia tidak nyaman dia akan mengatakan biasanya tidak nyaman. Dan dia bisa memilih apakah saya akan bekerja dengan enjoy sesuai passion saya atau tidak. Ini nanti pesannya buat dua pihak nih, buat kita sebagai anak buah, buat kita sebagai leader. Kalau buat kita sebagai anak buah ya kita asertif saja. Kita akan mengatakan kita melakukan sesuatu ya, kita bersikap, kita berperilaku secara independen dan mandiri. Nanti aura leadership kita akan muncul, meskipun secara posisi dia lebih tinggi. Yang kedua, kalau dari sisi leader dalam arti leader formal di atas, ya, manajer atau top manager, maka Anda tidak bisa tadi melakukan yang namanya super kontrol ya. Karena apa? Kalau saya menggunakan gaya otoriter saya dan otoriter itu adalah sifat saya, maka saya tidak akan pernah berhasil pada lintas populasi, lintas sampel. Artinya apa? Di organisasi A mungkin saya sukses, tapi di organisasi B saya bisa tidak sukses. Gara-gara apa? Gara-gara otoriter saya itu adalah sifat saya. Nah, bagi kita, maka otoriter itu adalah skill. Pada situasi tertentu Anda bisa otoriter. Pada situasi tertentu Anda bisa demokratis. Pada situasi tertentu Anda partisipatif. Jadi Anda fokus pada client center yang Anda pimpin. Nah, pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang punya fleksibilitas. Dia punya pada situasi-situasi tertentu, maka kapabilitas skill-nya dia bisa dieksekusi. Kalau saya masuk kelas S1, gimana nih cara saya mengajar? Harusnya saya mengajar S1 berbeda dengan mengajar S2. Harusnya pada saat saya mengajar S2 berbeda dengan mengajar S3. Ini berarti saya sedang mengeksekusi gaya leadership saya. Mungkin di kelas S1 itu saya lebih entertain. Saya seperti juru masak yang menyajikan makanan dengan berbagai menu. Tapi kalau di level S3, ya jangan begitu. Saya harus mengempower mahasiswa S3 untuk supaya dia bisa memasak. Jadi saya tidak menyajikan menu masakan seperti ketika pada mahasiswa S1, maka yang kedua adalah saya mengajak mahasiswa saya untuk menjadi sama-sama juru masak. Kita ini kolega nanti kalau di program doktor. Kira-kira gitu Ibu Nuni ya? Bu Nuni, Bu Nifrina ya. Jadi kita bisa dalam posisi kita sebagai individu. Ini ada satu contoh menarik juga di perusahaan General Electric ya. Di perusahaan itu ada seorang CEO-nya yang terkenal melegenda, namanya Jack Welch ya. Jack Welch itu ketika masuk ke GE, dia itu pernah mengalami situasi di mana dia nggak nyaman. Dan dia waktu itu ada keputusan dua juga ya. Keputusannya keluar dari GE atau saya bertahan. Ketika saya mengambil keputusan untuk bertahan, maka saya harus harus aware, menyadari konsekuensinya. Jadi kalau Anda sudah memutuskan untuk bertahan, untuk memutuskan untuk jadi dosen, untuk memutuskan untuk menjadi seorang istri atau suami, ya, maka itulah yang terbaik. Justru itu mungkin menjadi arena belajar ya, ketika kita menghadapi situasi sulit.
Saya dulu bekerja pernah di Kementerian Keuangan, ya, pernah masuk sebentar, diterima di situ, pernah juga di Bank Mandiri, tapi dulu namanya Bank Bumidaya, pernah di Bank BNI, dan pernah ketika saya bertugas, pimpinan saya itu, waktu itu saya ditempatkan di Medan. Gaya Jogja dan Medan sangat berbeda. Bahkan ketika saya pertama kali menjadi staf di sana, itu serasa tiap hari dimarahin. Padahal dia bicara biasa-biasa saja. Ini adalah persoalan fleksibilitas, ya, persoalan bagaimana kita bisa memahami itu secara lebih lebih jernih. Seperti gini aja, Bapak Ibu, hari Senin, banyak orang ketika berpikir hari Senin, itu sepertinya beban itu muncul. Jadi ketika dengar kata Senin, langsung wajah itu rasanya kusut. Rasanya pengen ke dokter, rasanya pengen keroan, ya. Itu karena dengar kata hari Senin. Tapi kita bisa segera memutuskan untuk mengatakan bahwa Senin itu adalah begitu menggairahkan. Senin itu membahagiakan. Senin itu luar biasa. Rasanya adrenalin saya bergetar begitu tahu besok hari Senin. Rasanya saya nggak sabar lagi untuk duduk di paling depan. Rasanya saya nggak sabar lagi untuk berbagi kebaikan pada teman-teman saya. Nah, ini saya kira leadership sekali lagi harus muncul dari insight. Sehingga ketika posisi kita sebagai karyawan tetap punya leadership, posisi kita sebagai pimpinan tetap punya leadership yang kita bangun dari insight tadi. Demikian Mas Samsul. Oke Prof, ini pertanyaannya masih ada 4, ini cukup ya untuk pertanyaan yang lain. Iya, silakan Pak Eko Kusumawan. Bisa ditekan space bar. Tadi Mas Eko ini, waduh, Mas Eko ini ustadz saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya intinya sih pengen nyapa Prof nih. Kangen banget, lama banget nggak ketemu. Saya ke Jogja, tapi beliau juga sibuk terus. Saya nggak mau ganggu lah. Mumpung ada ini webinar nih, kita ngobrol sedikit, sedikit sharing Prof ya. Saya sekarang jadi pelayan masyarakat Prof di Jakarta ya, sebagai RW ya. Sebagai RW itu saya kira bisa sebagai lahan untuk kita proven kita apakah kita mempunyai personal power yang bagus gitu. Karena luar biasa yang kita hadapi itu berbagai macam ya. Kadang-kadang kita ngadapin orang suami istri berantem ya, nyuri motor, tawuran, nah macam-macam. Nah yang jadi masalah adalah personal power itu apakah menjadi anugerah, bawaan bayi, atau itu bisa dipelajari. Nah, kalau dipelajari, stepnya apa saja? Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kesedihan itu menurunkan imunitas. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah menaikkan imunitas untuk bertahan dengan COVID-19 ini. Ini problem besar, Prof. Karena semalam kita juga daring dengan puskes dan macam-macam. Gimana nggak sedih ya, di Jakarta udah 2 bulan, ini bulan ketiga nggak kerja, banyak pengangguran. Kita hanya nungguin bansos dari temennya Prof. Heru nih, Mas Anies. Nah, setelah Lebaran ini kalau kondisinya belum baik, saya kira kesedihan tetap ada gitu. Sementara kapan COVID berakhir kita belum tahu, karena ini kan mutan ya, bisa jadi 19, 20 dan sebagainya. Nah, bagaimana mempertahankan tadi atau menaikkan imunitas tadi di tengah pandemi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh, senang sekali bisa ketemu Mas Eko nih. Alhamdulillah. Betul tadi yang disampaikan Mas Eko, posisi RT RW itu bagi saya adalah posisi manajemen yang paling sulit. Karena seorang ketua RT sama seorang ketua RW itu tidak bisa menggunakan instrumen posisinya secara optimal. Misalnya dia menggunakan mekanisme reward. Tidak ada reward untuk warga kan yang signifikan. Menggunakan mekanisme posisi itu rasanya kecil. Yang harus atau yang dominan
itu justru pada personal power. Jadi muncul sosok-sosok yang punya wibawa. Jadi seorang ketua RW, dia punya posisi itu bisa membuat dia punya wibawa, punya kebijakan, punya diskresi dalam mengambil keputusan. Tapi itu tidak cukup. Dia harus didukung oleh personal power yang kuat. Jadi orang itu begitu melihat Pak RW-nya datang, itu rasanya sebagian masalah sudah selesai. Jadi kalau lihat Mas Eko datang itu rasanya masalah selesai gitu loh. Sama halnya dengan ketika melihat melihat dokter ya, kita pergi ke dokter lihat bajunya aja, itu kadang-kadang udah sebagian dari penyakit kita hilang. Ini yang namanya personal power ya. Personal power yang dibangun oleh 4 hal nih Mas Eko. Yang pertama adalah expertise. Jadi harusnya para pemimpin yang bukan karena posisi tadi, dia harus expert, dia harus menguasai masalah. Yang kedua, dia punya power yang namanya reference power. Reference power itu dia bisa membangun network ya. Dia punya punya hubungan yang bagus dengan banyak pihak ya. Ini memperkuat posisi dia walaupun dia tidak menjabat. Jadi ini juga mempengaruhi ya. Misalnya gini, kenapa ya ada orang itu suka foto-foto dengan pejabat? Itu kadang-kadang supaya dia punya reference power. Ada power yang karena dia sering berinteraksi dengan tokoh tertentu, maka kemudian orang lain akan memandang dia itu punya ya tidak jauh berbeda dengan tokoh itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini power yang dimunculkan dari kombinasi hati, pikiran, dan tindakan. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Eko bahwa gimana nih cara membangun kebahagiaan. Kita boleh sedih, yang namanya sedih itu manusiawi ya. Dalam kondisi tertentu bahkan Rasul pun pernah mengalami kesedihan yang cukup waktu itu berturut-turut ya. Jadi yang namanya sedih itu manusiawi. Tapi orang-orang yang punya expert, yang mengerti impact dari kesedihan, yang tahu, maka sebetulnya dia bisa memutuskan untuk switch. Jadi kita aware dulu nih, saya tahu nih, wah saya sedih. Lalu sedih itu dampaknya apa? Dampaknya imunitas saya turun, dan sedih itu tidak memecahkan masalah loh. Jangan dikira dengan sedih lalu masalah ikut sedih, kesian sama kita, lalu tuntas tuh masalah. Enggak. Maka kemudian yang harusnya kita lakukan adalah kita kemudian switch. Karena energi itu segala sumber energi itu adalah yang dari yang di atas. Makanya banyak orang dalam perspektif spiritual, itu dia berserah diri pada Tuhan, itu ketika dia merasa, saya ini udah nggak berdaya apa-apa nih, saya powerless. Maka kemudian saya hubungkan aja hati saya ke sana. Saya berdoa. Makanya orang-orang yang justru powerless, Anda harus hati-hati. Anda ketemu cleaning service, hati-hati, nggak boleh Anda memaki-maki cleaning service, membantu rumah tangga dan sebagainya. Karena apa? Di balik kelemahan dia, ada doa dia yang sangat tajam. Doa dia yang mustajab. Ini yang namanya power juga nih. Power dia, power yang bisa dia bangun secara spiritual. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah Robitah Al-Adawiyah ya. Seorang yang ya masuk kategori budak. Tapi majikannya ketika melihat dia berdoa, sepertinya dia diterangi lampu, diterangi cahaya yang luar biasa. Saking dekatnya doa-doa dia. Bahkan doa-doa dia sangat dikenal dengan, ya Allah, apabila saya berdoa dan mencintaimu,
karena mengharapkan surgamu, maka tutuplah surga buatku. Dan apabila saya berdoa dan mencintaimu karena takut nerakamu, maka bukalah nerakamu kepadaku. Ini doa yang luar biasa, saking yang dia kejar bukan lagi punishment-nya, surga neraka, tapi yang dia kejar itu adalah cintanya. Nah ini sebetulnya kita bicara ini energi cinta itu dari Sang Maha pemilik cinta, pemilik keberlimpahan. Kalau kita itu sampai tarik nafas, itu rasanya cintanya Allah itu berlipat-lipat, maka sebetulnya kita merasa udah nggak kuasa menampung cintanya itu. Lalu kita sebarkan pada setiap tarikan nafas kita. Tarik nafas, terlalu banyak nikmat Tuhan. Fabiyayi ala'i rabbikum matukaziban. Nikmat Tuhan begitu banyak, lalu kita nggak untuk kita sendiri, kita bagikan pada yang lain. Maka kita menjadi rahmat bagi kehidupan ini. Kita menjadi rahmatan lil alamin, kita menjadi leader yang inspiratif, dan kita bisa membangun positif organizational behavior, perilaku organisasional positif. Jadi sekali lagi, sedih itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Jadi sedih ya boleh, jadi jangan dikira kita nih misalnya seorang psikolog, motivator, ustadz nggak boleh sedih. Ya sedih bisa, tapi jangan lama-lama. Gitu ya, Mas Eko, matur nuwun Mas Eko silaturahminya. Ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Wah, Prof Heru tepang mesti ini ya. Ratna siapa nih? Wih, ini yang ketawa ini, Prof. Mbak ini dipanggil apa menyampaikan sendiri. Gimana Bu Ratna? Alhamdulillah, maaf ini Prof, lama tidak ketemu sama Prof, malah ngerusui terus ini. Boleh dibacakan aja. Kabar tambah cerah ya? Boleh. Sudah toh? Apa nggak bisa berkata-kata dengan Prof Heru, sudah ketemu ini sekarang? Nggak ketemu ya, Prof. Oke, Prof. Pertanyaan Bu Ratna begini, Prof. Prof, bagaimana leader menghadapi dan bersikap kebawahannya dalam kondisi new normal akibat pandemi COVID-19 ini, Prof? Oke. Kondisi new normal, terima kasih ya Mbak Ratna. Iya, sama-sama, Bro. Saya manggilnya Mbak saja lah, karena saya D. Iya. Jadi yang dimaksud dengan new normal itu kan tatanan baru, sesuatu yang baru, sehingga seorang pemimpin itu seperti halnya nakoda yang memberi arah. Jadi seorang pemimpin itu harus jelas nih apa yang mau kita wujudkan sekarang, karena tugas pemimpin itu adalah menjelaskan visinya ya, untuk supaya menjadi share vision, menjadi visi bersama. Sehingga saya harus mengurangi penonton di dalam organisasi seminimal mungkin. Karena di dalam organisasi pasti banyak penontonnya, bahkan banyak oposisinya. Maka sebetulnya tugas kita adalah bagaimana merangkul mereka supaya mereka involvement, dia terlibat, dia komitmen terhadap apa yang mau kita lakukan. Nah, ketika kita bicara new normal, berarti ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kan menimbulkan, atau bahasanya Mbak Ratna itu zonanya tidak nyaman. Oh, yeah. Kalau zona tidak nyaman, maka kita harus memberikan penjelasan seperti apa sih kita masuk ke dalam zona itu. Jadi memang orang secara naluriah itu biasanya nggak begitu nyaman dengan situasi-situasi yang baru, karena dia tidak tahu arah perubahan. Maka pemimpin, apalagi seperti Bu Ratna nih, kalau Bu Ratna bicara, itu orang pasti ikut bahagia. Ya, jadi seorang pemimpin seperti Bu Ratna memberikan visi, ya, arah, sekaligus membahagiakan. Jadi akhirnya orang kalau misalnya seperti saya ini nggak tahu new normal kayak apa, tapi kalau Bu Ratna bilang
yuk kita new normal, follow me atau trust me. Oh, pasti saya ngintil. Nah, ini yang namanya pemimpin memberi arah sekaligus melibatkan mereka. Supaya melibatkan, maka pertama kali mereka harus understanding dulu, harus ngerti arah perubahannya, harus aware terhadap perubahan, harus tahu bahwa perubahan yang terjadi itu akan membuat kita lebih baik. Itu yang kita komunikasikan sebagai leader. Akhirnya orang ketika tahu benefitnya, dia kemudian terlibat. Ketika terlibat, akhirnya dia jadi komitmen terhadap perubahan itu. Oke. Ya, nggak tahu nih tadi saya begitu melihat Bu Ratna senyum nih, tiba-tiba apa? Rasanya bicaranya pengen 2 jam. Yang semangat ya, tapi nggak mungkin jam 12 ya. Oh gitu ya, nggak mungkin ya. Ya, kira-kira itu ya. Aja bro. Ya, sudah bagian tadi pertama upload sama Mas Bayu. Mas Bayu nggak di sini kok, Prof, tenang aja, Prof. Di mana? Di rumah. Oh, lah tadi titip sama Mas toh? Ada, Prof, ada. Oh, ada Mas Bayu. Oh, saya lihat deh wajahnya Mas Bayu kangen nih. Nyimak, Prof. Wah, alhamdulillah. Lihat Mas Bayu ini, lihat dasinya, lihat tarikan nafasnya, lihat tatapan matanya, ini seperti ketemu seorang profesional yang suksesnya bukan hanya hari ini, tapi masa depan. Amin. Itu saya Prof Heru juga ini. Oke, Prof, ada lagi nih, Prof. Ini dari Mbak Mira Daniswara. Prof, mohon izin bertanya, bagaimana jika pemimpin atau senior kita tidak ingin disaingi di dalam organisasi atau perusahaan? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, dan bagaimana jika ide kita diambil oleh bos kita, dan kemudian bos kita mengakui itu adalah hasil ide atau kreatif dia ke forum sesama pimpinan. Nah, bagaimana kita bersikap dan hal apa yang harus kita lakukan, Prof? Oke. Makin lama bukan makin mudah, makin susah pertanyaannya. Aduh. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Mira, Prof. Di mute. Siapa tadi Mbak Mira, Prof. Mbak Mira ya? Iya, salam. Saya Prof. Boleh lihat nggak Mbak Mira yang mana? Mohon maaf, Prof. Ini karena saya... Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya silaturahmi. Nggak enak badan, jadi... Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Mira, saya senang sekali nih ada pertanyaan yang luar biasa. Saya ngefans sama Prof Heru nih, Prof. Loh, ketemu di mana Mbak Mira? Baru ini sempat pernah dengar sih, terus baru sekarang bisa virtual seperti ini, jadinya oh yang seperti ini tuh Profnya, oh ternyata bersahaja. Wah. Jadi saya fans. Tapi saya mau nyalain kamera, tapi aduh saya lagi nggak enak badan nih, Prof. Iya, nggak apa. Iya. Oke, Mbak Mira, salam kenal ya Mbak Mira ya. Iya, salam kenal juga, Prof. Tadi pertanyaannya sebetulnya pertanyaan yang tidak mudah. Artinya pertanyaan itu yang menjawab adalah orang-orang yang sudah ngelakoni. Saya itu sebetulnya agak ragu-ragu juga apakah saya bisa seperti itu, tapi saya sedang belajar ya. Kita belajar nanti sampai titik yang namanya spiritualitas. Kalau kita bicara spiritualitas, maka kalau saya berbuat baik, maka besok dia melupakan, itu udah nggak masalah. Saya berbuat baik, besok dia memfitnah saya, itu nggak masalah. Karena orang-orang spiritualis seperti itu, maka orang-orang yang sudah mendesain hubungan hatinya itu hanya dengan Tuhan. Hanya dengan yang di atas. Artinya apa? Ketika ada orang marah, ada orang memfitnah, ada orang yang mengklaim itu adalah bukan idenya, bagi dia bukan persoalan. Outcome-nya dia adalah kualitas hubungan dia dengan Tuhannya. Itu orang-orang yang sudah masuk pada level spiritualitas. Nah, kita, termasuk saya,
itu adalah orang-orang yang sedang belajar bertransformasi seperti itu. Orang yang sudah mulai pelan-pelan mengikis egonya. Supaya apa? Supaya kita kembali pada Tuhan itu dalam kondisi terbaik atau dalam kondisi husnul khotimah. Nah, orang-orang seperti itu mengecilkan dunia, tapi dia membesarkan kualitas hubungan dengan yang di atas. Sepi di dunia, tapi rame dalam percakapan para malaikat. Nah, ini saya mengatakan itu bukan berarti saya sudah seperti itu, tapi kita sama-sama belajar ke arah sana. Jadi memang pemimpin yang Anda menghadapi pemimpin yang suka mengklaim, maka ini sebetulnya ajang pembelajaran aja. Kita pasang peta kognitif di kepala kita, lalu kita bayangkan ini adalah sebuah pembelajaran. Seseorang tidak dikatakan bertakwa sebelum dia diuji. Tidak dikatakan semakin beriman sebelum dia diuji. Ini adalah bentuk ujian-ujian itu. Nah, dari perspektif itu mungkin akan bisa membuat kita lebih ringan. Jadi sebetulnya siapapun makhluk spiritual yang percaya pada yang prima causa, pada yang di atas, maka sebetulnya dia sudah membebaskan dirinya dari persoalan transaksi. Dia sudah mengembangkan aspek-aspek inspirasi. Dia bahagia karena apa? Ya karena saya bahagia. Saya berlimpah karena apa? Karena nikmat Tuhan terlalu banyak mengucur pada saya, lalu saya nggak kuat lagi menampungnya, lalu saya bagikan pada yang lain. Itulah para penyala cahaya kehidupan. Jadi saya berharap nih forum-forum ini bisa melahirkan para penyala cahaya kehidupan di dalam organisasinya masing-masing, sehingga organisasinya menjadi positif. Tadi jawaban saya bukan berarti saya seperti itu, tapi saya dan kita semua seharusnya bertransformasi untuk seperti itu. Oke, demikian ya. Terima kasih ya. Prof. Ada lagi nih Prof, dari Sita Lusiwardani Prof. Prof mau tanya, seringkali saya menghadapi kasus ketika harus memilih seorang pemimpin. Mana yang diprioritaskan antara pemimpin yang memiliki kemampuan akademik dengan yang memiliki kemampuan sosial. Karena pada kenyataannya banyak terjadi trade-off di antara pinter akademik maupun pinter sosial lah. Mana yang harus diprioritaskan, Prof? Baik. Mbak Lucy, ini sahabat saya ini Mbak Lucy. Mbak Lucy ini dosen di STE KPN. Ada Mbak Lucy-nya? Halo Mbak Lucy. Ya, Prof. Iya Prof, saya. Senang ya, dengar suaranya saja sih jadi semangat ya. Dengar suaranya Mbak Lucy. Ternyata banyak fansnya loh, Prof. Oh. Nanti FMI buat Bu. Iya, sekitar. Jadi pertanyaan yang Mbak Lucy ini dosen idola loh di KPN. Wow. Bukan hanya salam kenal Ibu Lucy. Tapi idolanya dosen-dosen lain. Baik. Pertanyaan Mbak Lucy, apakah seorang leader itu kita pertimbangkan akademiknya atau sosialnya? Sosialnya. Nah, ini dua pertanyaannya itu. Akademiknya maka ada konsekuensinya, sosial itu ada konsekuensinya. Nah, cuma persoalannya sekarang itu kita menghadapi situasi di mana akademik ataupun sosial itu semuanya bisa dikemas. Ini eranya positioning itu belum tentu menggambarkan isinya. Ini betul-betul cobaan buat para orang-orang yang diminta memilih. Sehingga ini kan ketika saya bicara akademik itu lebih penting, atau saya katakan sosial lebih penting, maka saya mulai menggunakan yang namanya brain. Saya kalkulasinya secara kognitif. Dan secara kognitif itu hampir pasti itu selalu banyak sekali celah. Apalagi ketika kita membaca informasi keliru. Lalu yang banyak sekarang dilakukan oleh para pemimpin, pebisnis,
pengusaha, dia sekarang mengembangkan yang namanya berpikir dengan soul tadi, dengan hati. Meskipun mungkin agak susah menjelaskan mengapa kemudian pilihan saya pada hal itu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya disuguh Mbak Lucy minum teh, menurut Anda saya minum atau tidak saya minum? Kalau itu bukan puasa loh ya. Diminum, Prof. Diminum kan? Iya. Yeah. Cuma sekarang persoalannya adalah secara pengetahuan saya nggak punya informasi mengenai isi dari minuman itu. Artinya, begitu juga Bapak Ibu ketika bertamu ke rumah saya sediakan kopi, teh, dan sebagainya, Bapak Ibu nggak pernah tahu kontennya seperti apa. Tapi Bapak Ibu tetap meminum karena Bapak Ibu punya modal yang namanya trust. Itu udah mainnya hati loh kalau percaya itu. Itu hati. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengambil keputusan atas sosok-sosok tertentu, itu bagi saya Bapak Ibu punya ruang batin yang lebih luas daripada sekedar informasi. Informasi itu bisa tidak jujur, tapi informasi di dalam hati yang bersih itu mudah-mudahan jauh lebih baik. Jadi saya masih lebih percaya pada situasi itu daripada ngitung kancing. Jadi kalau saya ngitung benih itu, karena saking judeknya ngitung benih kan, begitu ngitung benih itu nggak ada, lebih baik saya bertanya pada hati aja. Dan ini perlu dilatih. Makanya Mbak Lucy, saya punya kelas di kampus, itu kelas yang namanya intrapersonal. Kelas di mana kita itu belajar untuk berselancar di dalam diri kita sendiri, untuk menemukan insight leadership. Saya jadi bahagia nih. Kenapa saya ketemu siapapun bahagia? Lihat hari Senin saya rasanya semangat, wajah saya bahkan merona gara-gara lihat hari Senin. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini adalah berbasis pada paradigma atau cara berpikir. Dunia itu nggak pernah membuat kita bahagia. Yang membuat bahagia adalah keputusan kita untuk membuat kita bahagia. Jadi kalau saat saja kita memutuskan kita bahagia, maka bahagia itu datang. Lalu rahmat Tuhan semakin banyak. Rahmat Tuhan itu ngikutin bahagianya kita kok. Makanya motivator sering mengatakan semesta mendukung. Jadi kalau kita optimis, bahagia, antusias, respect, itu kalimat-kalimat yang di hati itu rasanya kayak vitamin. Coba aja katakan respect, bahagia, bijaksana, optimis, antusias, lalu benamkan di hati kita. Jujur, adil, benamkan di hati kita. Maka kita, ya ini kita udah sesuai dengan yang dimaui Tuhan. Karena Tuhan senang sama orang-orang yang optimis, senang sama orang-orang yang siap, antusias, apresiasi pada orang lain, yang senang membangun organisasi, berpikir melampaui dirinya. Self-interest-nya lebih sedikit. Nah ini saya kira modal yang luar biasa. Sehingga kalau tadi kembali lagi pada akademik atau sosial, itu saya belum tentu milih yang sosial, belum tentu yang milih yang akademik. Itu tergantung pada bagaimana kita itu berkomunikasi dengan ruang batin kita itu. Dan nanti di situ Bapak Ibu akan ketemu yang namanya trust, percaya, faith, keyakinan, belief. Ini yang kemudian bisa mengalahkan argumen-argumen akademik. Oke. Jadi kalau kita lihat pasangan kita itu adalah pasangan yang tercantik atau terganteng. Karena apa? Karena trust, ya, karena kita punya komitmen di dalamnya, jadi melampaui kalkulasi-kalkulasi yang kalau peribahasa Jawanya, rumput tetangga biasanya katanya lebih bagus. Hijau. Lebih hijau. Ya, jadi, iya. Wah, senang sekali saya ketemu Mbak Lucy. Iya, semakin merona, Prof. Iya. Yang merona malah moderatornya kelihatannya. Matur nuwun, Prof. Kami Bu Siti.
Prof ini sudah melebihi waktu jam 11.16. Tapi ada satu pertanyaan, Prof. Tidak apa-apa, Prof? Iya, tidak apa-apa. Oke, pertanyaan dari Mbak Wahdania Rahmat. Prof mau nanya, posisi saya sekarang... Ya? Oh, Sulawesi Barat. Prof mau nanya, di posisi saya sekarang sebagai pengajar, tentu tidak hanya share ilmu kepada mahasiswa, namun juga dapat menularkan happiness full kepada mereka. Namun dalam kondisi tertentu, terkadang saya pun berada pada posisi down. Kira-kira Prof, kiat-kiat seperti apa yang bisa saya lakukan untuk tetap mencas happiness dalam diri saya, sehingga bisa menularkan hal tersebut kepada orang lain, Prof? Terima kasih. Happiness dari hari ke hari itu selalu ada. Apa happiness lagi? Apa namanya virus? Virusnya itu lebih berbahaya daripada virus COVID ya. Biasanya virus-virus iri, virus marah, kesel, jengkel itu bisa terakumulasi. Sehingga kita sebetulnya salah satu strategi kita itu adalah kita punya ajian yang paling hebat yang namanya forgiveness. Yang namanya memaafkan. Karena bulan Ramadan saya izin cerita bagaimana Rasul itu pernah mengatakan bahwa salah satu sahabatnya itu dijamin masuk surga. Jadi ketika itu dia lagi kumpul dengan para sahabat yang lain, yang inti. Jadi ngobrol Rasul itu dengan sahabat inti. Lalu ada sahabat yang tidak inti dan dia posisinya juga tidak penting. Tapi Rasul bilang apa? Orang itu dijamin masuk surga. Nah, ketika dibilang dijamin masuk surga, maka sahabat yang lain yang lagi ngumpul sama Rasul itu kan iri positif kan, kok bisa ya dia dikatakan dijamin masuk surga. Dan besoknya orang itu datang, Rasul mengatakan hal yang sama, lusa orang itu datang, Rasul juga mengatakan hal yang sama. Lalu salah satu sahabat itu minta izin sama Rasul untuk nginep di rumah orang itu. Dia lihat ibadahnya sama aja, sholatnya sama, doanya sama, apapun sama. Standar, tapi standarnya sahabat ya, bukan standarnya Mas Samsul. Jadi standarnya sahabat sama. Nah begitu lihat standarnya sama, lalu setelah 3 hari, karena batas bertamu itu kan idealnya 3 hari, dia lalu bilang, ya udah saya mau minta izin pulang. Cuma saya ada hal yang membingungkan saya itu pengen tahu apa rahasianya, kamu disebut Rasul, dijamin masuk surga. Lalu dia bilang saya nggak tahu apa-apa katanya. Sampai akhirnya sahabat tadi pamit. Tapi begitu pamit sampai depan pintu, pas mau nyalain motor, belum ada motor ya waktu itu ya. Pas mau pamit gitu ya. Lalu sahabat orang yang tadi itu yang menginap yang memberi izin menginap pada sahabat tadi itu langsung lari menghampiri orang sahabat. Dan dia mengatakan, "Wahai Fulan, mungkin ini yang menyebabkan saya tadi dikatakan Rasul seperti itu. Apa? Saya punya kebiasaan di samping ibadah-ibadah ritual, saya itu punya kebiasaan setiap mau tidur, saya itu selalu memaafkan orang, memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah pada saya pada hari itu. Jadi setiap kali dia ingat orang, dia kesel, dia jengkel pada hari itu, maka strategi dia adalah, atau kebiasaan dia adalah memaafkan. Lalu setiap kali dia bangun tidur, maka dia jadi bahagia, sangat berbahagia. Sehingga setiap kali bangun tidur dia, karena dia udah bahagia, doanya dia nggak hanya untuk dirinya, tapi doanya dia juga untuk orang lain. Dan itu dilakukan seperti apa? Dilakukan terus-menerus. Malam dia memaafkan orang, bangun tidur dia mendoakan orang lain lebih baik. Dan itu selalu dia lakukan. Jadi ini yang namanya keberlimpahan mental. Orang yang memaafkan, ya, ini satu catatan penting. Orang yang memaafkan memang tidak pernah menghilangkan memorinya, tidak pernah menghilangkan peristiwanya. Dia tetap ingat, kejadiannya dia ingat, faktanya itu tidak pernah berubah. Tapi memaafkan
Walaupun dia tidak mengubah kejadiannya, tapi memaafkan itu berarti memperluas, menyamankan diri Anda hari ini dan memperluas masa depan Anda. Ini konsep memaafkan. Jadi memaafkan sekali lagi tidak menyebabkan yang dulu jadi berubah. Yang dulu ya udah memang seperti itu. Kan banyak orang yang nggak bisa terima kenyataan, kok saya begini-begini ya. Yang harus kita lakukan adalah segera berdamai dengan masa lalu, segera memaafkan yang terjadi di masa lalu, dan hari ini kita terima diri kita apa adanya, kita bahagia, kita bersyukur, dan setelah itu masa depan itu lebih optimis, lebih antusias, lebih bercahaya. Dan itu adalah para leader. Dan itu harus diambil oleh para akademisi. Dosen itu harus membuat kebahagiaan di kelas. Dosen itu harus bahagia. Nah, caranya bahagia gimana? Bersyukur. Loh, hari ini kan sebetulnya Mas Samsul bisa menangis kencang. Hari ini Mas Samsul bisa marah. Masalahnya Mas Samsul itu orang hebat, sehingga apa? Sehingga dia memilih bersyukur untuk tetap tersenyum pada hari ini, ya. Amin. Mas Samsul, karena Anda orang hebat, maka Anda memilih bersyukur pada hari ini, sehingga Anda bahagia. Karena sebetulnya Anda tuh punya memori masalah juga di masa lalu. Kalau dioncei, dia nanti bisa menetes air matanya. Nah, makanya dimaafkan ya yang terjadi di masa lalu. Sudahlah, yang sudah ya sudah, gitu kan, dimaafkan. Sehingga Anda menjadi besar ya. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Samsul. J, Prof, terima kasih banyak Prof atas ilmu yang luar biasa sekali dan baru kita dapatkan di sharing sesi ini, Prof. Ini masih ada banyak pertanyaan, Prof. Cuman waktunya sudah. Sampai maghrib nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini ada dari Pak Suradi, Pak Sulung Setio Amboro, Ibu Yuni Siswanti, Prof. Ini dijawab sambil santai atau sekarang, Prof? Oh, boleh. Santai aja nggak. Mas Sulung, pertanyaannya apa? Gini aja deh, ditunjukin pertanyaannya, saya pilih yang mudah. Oke. Oke, Prof. Kalau yang susah, saya bilang waktunya sudah habis. Habis. Oke, Prof. Dari Pak Suradi, Prof. Prof, ini tema sangat menarik, Prof. Bagaimana peran OB itu organizational behavior untuk meminimalisir misbehavior khusus dalam situasi pandemi ini. Itu Pak Suradi. Kemudian dari Pak Sulung Setio Amboro, izin bertanya, Prof. Menurut Prof Heru, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi dalam aspek managing human resource pasca pandemi ini? Karena proses bisnis pasti akan berubah. Kemudian dari Ibu Yuni Siswanti. Ibu Yuni Siswanti, pertanyaannya, saya lihat dulu Bu Yuni. Nah ini, apakah gaya kepemimpinan spiritual menjadi salah satu alternatif vital untuk mengatasi beragam masalah SDM di era new normal seperti saat ini? Terima kasih Bapak Heru untuk pencerahannya siang ini. Oke, saya gabung aja ya. Oke, Prof. Jadi pertanyaannya tadi pertama terkait dengan kontribusi pada perilaku organisasional, kemudian mengatasi perilaku-perilaku misbehavior di dalam organisasi. Lalu yang kedua tadi terkait dengan managing HR, dan yang ketiga spiritual ya. Oke, jadi memang ini pernah saya mengundang salah satu bos perusahaan startup. Ya, saya undang tuh ke kampus. Lalu saya tanya sama pengusaha startup itu, apa yang Anda lakukan ketika Anda ketemu dengan karyawan yang jutek? Karyawan yang jutek, yang stres, ya. Lalu dia bilang, saya itu lebih senang memberi izin dia cuti. Saya lebih suka dia itu tidak masuk ke kantor. Karena itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Menularnya lebih cepat. Jadi dia mengatakan,
sebaiknya karyawan-karyawan yang punya bad mood tadi, emosi-emosi negatif tadi, itu nggak usah masuk. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya aura dan iklim di dalam organisasi kita. Nah, dari kacamata organisasi, maka iklim suasana kerja yang menyenangkan itu adalah filter. Jadi kalau suasana kerja kita respect, saling mendukung, itu filter untuk mencegah kesedihan. Lalu untuk pada level individu, maka setiap orang harus jadi sutradara dirinya. Masa Anda ketika HP-nya bermasalah, Anda bisa betulin. Tapi begitu wajah Anda bermasalah, hati Anda bermasalah, Anda nggak bisa betulin. Lebih penting HP atau hati? Ada manual booknya ya, ada buku manual untuk untuk mengatasi masalah Anda ya. Jadi itu lebih berharga daripada HP. Jadi kita nih banyak kita kadang seperti orang yang masuk lorong gelap, lalu kita nggak pernah sadar kapan kita ketemu matahari. Nah ini tantangan dari sisi tadi untuk mencegah perilaku-perilaku misbehavior itu adalah orang-orang yang aware dengan dirinya. Orang yang sadar bahwa dirinya itu sebetulnya levelnya adalah cahaya. Levelnya itu seperti matahari yang menyinari bumi yang tak pernah berharap cahayanya itu kembali. Nah ini adalah level di mana orang-orang itu kalau kampus kita, perusahaan kita isinya adalah orang-orang yang menebarkan cahaya, maka sebetulnya misbehavior itu nggak ada. Misbehavior kan karena orang diperlakukan tidak adil, orang diperlakukan negatif ya. Itu tidak ada karena pertama iklim secara keseluruhannya itu bagus, saling asuh. Kemudian setiap individunya itu juga mentalnya berlimpah. Ke pertanyaannya Bu Yuni, kenapa spiritual? Spiritual itu artinya kita ketemu energi dari Yang Maha Pemilik Energi. Maka kita akan ketemu pemilik cinta sesungguhnya. Yang memberikan cinta itu cintanya itu kalau orang Jawa bilang nyah nyoh. Nih kayak gitu dia ngasih cintanya. Itu spiritualis. Jadi spiritualis itu setiap tarikan nafas maka dia semakin dekat dengan Tuhannya. Itu satu. Yang kedua, spiritualis itu selalu berpikir untuk membahagiakan bukan hanya dirinya tapi orang di luar dirinya. Maka dia jadi lebih bahagia. Itu spiritualis. Karena apa? Key performance indicator umat beragama sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat buat orang lain, buat kehidupan. Yang ketiga adalah learning. Orang yang spiritual itu selalu belajar, selalu bersama-sama bertransformasi, selalu melihat dunia ini seperti universitas. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ini yang namanya continuous improvement and learning. Nah ini 3 pijakan spiritual, sehingga kalau spiritualitas itu kita pegang, 3-3-nya, ya hidup jadi tenang. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan pandemi, ini organisasi ini makin lama pasti makin dia itu makin virtual, dia mungkin makin artinya kita punya banyak alternatif ya. Ini kan kita sekarang pandemi ini membuat kita kreatif nih. Kita sekarang seminar-seminar ya, diskusi itu melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. Sehingga ke depan kalau terkait dengan pengelolaan managing HR, itu pertama kali ada seleksi alam. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang betul-betul kreatif, inovatif, dan adaptif. Jadi kita nih dalam praktek MSDM nanti, ya orang-orang yang terpilih adalah kreatif, inovatif, dan adaptif. Dia selalu bisa learning, belajar terus, dan selalu belajar. Begitu juga nanti organisasi ketika memfasilitasi sumber daya yang dia miliki dalam rangka membangun kapabilitas, karena kalau kita bicara praktek SDM, maka sebetulnya kita sedang membangun kapabilitas untuk melakukan eksekusi. Nah, kapabilitas itu dibangun mulai dari
atau dibangun secara komprehensif. Edukasi di dalam perusahaan tidak lagi pada hard, tidak lagi pada physical evidence, tapi kembangkan aspek-aspek soft. Itu terkait dengan pengelolaan HR. Ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh, tapi pada saat ini itu jelas kita akan lebih diarahkan pada kemampuan-kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, kreatif ya, dan organisasi semakin memutus birokrasinya. Dia semakin berusaha untuk langsung fokus melayani pelanggan kalau di dalam bisnis. Kalau di dalam HR, maka orang dituntut untuk bekerja efektif, efisien, dan bahagia dengan hati. Saya kira itu, Mas Samsul. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Wah, luar biasa ini. Oke, cukup ya, Prof ya? Ini masih banyak pertanyaan, tapi kita cukupkan karena sudah lebih 30 menit. Oke, semoga yang mengikut ini dari awal sampai akhir menjadi insan-insan yang memiliki cinta tak bersyarat. Ya, alhamdulillah. Itu elok banget itu, Prof. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan ini. Semoga bermanfaat baik untuk diri kita, bisa di-share ilmu ini ke anak kita, ke saudara kita, keluarga kita, dan semuanya. Semoga bermanfaat dan di dunia dan akhirat. Dan khusus untuk Prof Heru, semoga selalu sehat Prof Heru dan keluarga, selalu sehat selalu. Amin. Diberi keberkahan. Amin. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Saya Samsul Hadi. Lahir batin ya. Pendek dulu ya, karena untuk jabat tangan nggak boleh salam komando. Bisa salam komando semua. Saya screenshot yang komando. Salam komando gini ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang slide berikutnya masih tetap lagi ya. Soalnya nggak tahu yang di depan yang mana ini. Oke, masih salam komando. 1, 2, 3. Oke, 3, slide ketiga. Oke, salam komando. Di sini ada Mbak Dewi, Mbak Sri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Maaf lahir batin untuk semua aja ya. Iya, Prof Heru, iya. Maaf lahir batin untuk semua karena waktunya juga nih udah masuk adzan ya. Iya, baik Prof ya. Sukses semua ya. Sehat selalu Prof. Ya, amin ya. Iya. Oke. Buat yang baru ketemu ya hari ini. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Bu Reni. Terima kasih. Saya minta Instagramnya Prof. Oh, IG-nya. Oh, ada. IG saya itu Heru Kurnianto TJ. Dikasih ya Mas Samsul ya. Oh, siap. Nanti saya share, Prof. Biar kita IG bisa sama SB. Terima kasih Prof. Sharing-sharing. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari saya juga mohon maaf jika membawakan diskusi webinar ini ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsul. Terima kasih Mas Samsul. Makasih Bapak. Ya. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Ya. Prof. Ya.